maka semua mata pelajaran ini dapat kita tingkatkan prestasinya. Karena apa? Kami menginginkan agar peningkatan prestasi madrasah ini barometernya salah satunya adalah banyaknya para alumni madrasah yang diterima di perguruan tinggi negeri baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga diharapkan program-program yang kita laksanakan salah satunya adalah peningkatan SDM guru ini dapat mendongkrak prestasi belajar siswa ke depan. Tentu saja bukan satu-satunya faktor. Banyak hal yang sedang kita tingkatkan. Dan pada hari ini juga saya sedang posisi ada di Serpong dalam rangka rakor sarana prasarana atau sarpras untuk madrasah baik negeri maupun swasta. Insya Allah bukan hanya negeri yang dapat bantuan hibah ataupun sarpras, tapi madrasah swasta termasuk RA insya Allah nanti akan dapat bantuan dan secepatnya kami akan rapat kembali dengan para kasih yang ada di daerah dalam rangka mensosialisasikan tindak lanjut dari bantuan untuk madrasah swasta khususnya. Demikian barangkali sambutan singkat, sekali lagi permohonan maaf dari beliau dan beliau sangat mengapresiasi, mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan webinar pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bersama pada saatnya nanti secara bertahap kompetensi serta kualitas madrasah ini semakin meningkat. Kita sarprasnya kita tingkatkan, SDM-nya juga kita tingkatkan, termasuk nanti kami sudah menyampaikan ke beliau agar ciri khas pembelajaran digital di madrasah ini betul-betul dikawal oleh UT ini. Sehingga tidak ada satu guru pun yang gagap terhadap teknologi. Apalagi di era pandemik, pembelajaran jarak jauh ini baik daring atau maupun luring dapat dilaksanakan. Sehingga dengan ucapan bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar untuk para guru dan kepala madrasah serta para kasih di Jawa Barat bersama UT yang telah dapat menyelenggarakan kegiatan ini kita nyatakan dibuka. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabid. Ya. Selanjutnya sambutan dari Direktur UT Bandung yang terhormat Bapak Dr. Andes Enceng MSI. Kami silakan. Ini nggak kelihatan, nanti kelihatan ya, Rob. Ini UT-nya sendiri lama, dia yang melaksanakan. Nggak masuk-masuk. Kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Akanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang saya muliakan, Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang saya muliakan, Bapak Kasih Pendidikan Madrasah se-Jawa Barat yang saya hormati dan para kepala sekolah beserta guru-guru di lingkungan baik RA, MI, MTS maupun MA yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi
Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa beraudiensi, meskipun kita laksanakan secara virtual. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, serta umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kami kepada Bapak Kakanwil dan Pak Kabid yang telah memberikan kesempatan kepada UT untuk sama-sama kita saling sharing, sama-sama kita berpacu, memotivasi, atau sama-sama dalam rangka mewujudkan visi misi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Satu hal yang mustahil apabila visi misi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat khususnya bisa terwujud, bisa tercapai tanpa kerja keras, tanpa kerja cerdas, dan tanpa kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan perguruan tinggi, dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, khususnya kantor wilayah Provinsi Jawa Barat. Kalau kita perhatikan secara makro, masyarakat atau kalau kita soroti khususnya IPM, indeks yang menjadi salah satu ukuran di tingkat nasional, kita bersama seperti kita maklumi bahwa IPM Provinsi Jawa Barat barangkali masih perlu dan perlu ditingkatkan. Nah, kaitan dengan ini dan kaitan dengan pencapaian visi misi Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, maka kami Universitas Terbuka ingin bergandengan tangan secara bersama-sama untuk mewujudkannya. Tidak perlu dikhawatirkan apabila masih ada persepsi yang salah tentang Universitas Terbuka. Kami, Universitas Terbuka, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri, bahkan sebagai pelopor pendidikan jarak jauh, sebagai role model pertama dan utama pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Sekarang lebih pada masa sekarang ini kami memantapkan diri sebagai cyber university. Bapak dan Ibu sekalian, apabila tadi kami katakan bahwa pencapaian visi dan misi Kemenag, khususnya Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, hanya bisa tercapai jika kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mencapainya. Insya Allah, kami Universitas Terbuka bisa mewujudkan khususnya untuk meningkatkan atau menciptakan sumber daya manusia Kemenag, khususnya Kemenag Provinsi Jawa Barat, yang berkualitas, kompeten, serta profesionalitas. Sedikit barangkali kami berikan gambaran. Hal yang perlu Bapak dan Ibu sekalian pertimbangkan ketika atau mengapa di UT sangat layak, mengapa di UT Bapak dan Ibu sekalian bisa meraih apa yang Bapak dan Ibu cita-citakan. Secara ekonomis, kalau kita perhatikan
biaya pendidikan di universitas terbuka ini sangat-sangat terjangkau, sangat murah, tetapi kualitasnya tidak murahan. Kalau misalnya kami hitung, biaya pendidikan di UT dari awal sampai akhir itu hanya 1/4 biaya pendidikan di perguruan tinggi lainnya. Negeri, apalagi di swasta. Jadi, salah satu hal yang perlu nanti dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, dari sisi cost atau biaya di UT, setelah kami kalkulasikan, ternyata hanya 1/4 dari biaya pendidikan yang dikeluarkan ketika Bapak dan Ibu sekalian meningkatkan kualitas pendidikannya di perguruan tinggi negeri, apalagi swasta lainnya. Yang kedua, hal yang perlu juga dipertimbangkan adalah proses pembelajaran atau proses pendidikan di UT, insya Allah tidak akan pernah mengganggu tugas pokok dan fungsi Bapak dan Ibu sekalian. Artinya, kalau misalnya kampus-kampus yang lain, Bapak dan Ibu sekalian mendatangi kampus, UT sebaliknya. Kampus yang mendatangi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi insya Allah tidak perlu mengeluarkan begitu banyak transport untuk melaksanakan pendidikan di UT. Yang berikutnya, hal yang menguntungkan bagi Bapak dan Ibu sekalian adalah kami di UT tidak mengenal, tidak ada pembatasan usia, tidak ada pembatasan tahun ijazah. Berapapun usia Bapak dan Ibu sekalian, tahun ijazahnya kapanpun, insya Allah kami tidak pernah membatasi hal itu. Dan satu hal, bahwa di UT kami tidak menerapkan sistem drop out. Hal yang berikutnya, barangkali sebagaimana tadi Pak Kabid sampaikan, bahwa Kanwil Kemenag sangat-sangat menginginkan satu atau profesionalitas dari SDM yang ada di lingkungan Kanwil Kemenag. Insya Allah kami bisa menciptakan atau lulusan-lulusan UT kompetensinya tidak berbeda dengan kompetensi atau lulusan-lulusan dari perguruan tinggi negeri lainnya. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2019 yang kemudian seleksi CPNS yang diangkat tahun 2020, alhamdulillah lulusan UT merupakan lulusan terbanyak yang diterima sebagai calon pegawai negeri sipil di negeri ini. Ini artinya bahwa kompetensi yang kami hasilkan dari proses pembelajaran di Universitas Terbuka sama unggulnya dengan perguruan tinggi negeri lainnya yang ada di negeri ini. Terakhir, barangkali yang perlu kami sampaikan, secara nasional dan secara internasional, alhamdulillah, UT sudah mendapatkan pengakuan, baik dari Lembaga Akreditasi Nasional BANPT, maupun dari Lembaga Akreditasi Internasional. Hal-hal seperti inilah yang barangkali layak Bapak dan Ibu pertimbangkan ketika Bapak dan Ibu sekalian akan memenuhi salah satu kewajiban kita atau fitrah kita di muka bumi ini, dan dalam rangka juga melaksanakan apa yang sering disebut bahwa pendidikan itu atau kewajiban untuk terus-menerus menuntut ilmu itu bukan hanya sebatas ketika usia belajar saja,
Tapi agama telah mewajibkan kita untuk terus menuntut ilmu sejak kita lahir sampai akhir hayat. Itulah juga yang kami jadikan sebagai salah satu moto di UT. Pendidikan seumur hidup, pendidikan untuk semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Kabid, mudah-mudahan Bapak dan Ibu Kasih di tiap kabupaten atau kota di Jawa Barat ini memperoleh nanti persepsi yang sama tentang proses pendidikan, proses pembelajaran di Universitas Terbuka, dan kami berharap juga bahwa Universitas Terbuka menjadi pilihan utama bagi Bapak dan Ibu sekalian, karena sekali lagi hal yang paling menguntungkan bagi Bapak dan Ibu sekalian adalah tidak perlu Bapak dan Ibu sekalian mendatangi kampus, tetapi kampuslah, UT-lah yang akan mendatangi Bapak dan Ibu sekalian dengan kos yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Semoga upaya kita bersama, visi dan misi Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat bisa kita capai dengan sempurna menurut ukuran kita dan ada di dalam berkah serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, barangkali nanti diskusi yang lebih terinci lagi akan kami sampaikan kemudian setelah teman kami menyampaikan hal-hal teknis kepada Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Bapak dan Ibu, marilah kita simak bersama pemaparan mengenai program pendidikan di Universitas Terbuka yang akan dibawakan oleh Manajer PBLBA UT Bandung yang kami hormati Bapak Angga Sucitra, SEMSI. Disilakan. Terima kasih Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Kemenag Jabar, yang kami hormati Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kemenag Jabar, yang kami hormati Direktur UT Bandung, yang kami hormati para kasih pendidikan di wilayah Kemenag Jabar, juga Bapak dan Ibu, para peserta webinar, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kami akan sampaikan kaitannya dengan program-program yang ada di Universitas Terbuka, yang mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu dan bisa dimanfaatkan kaitannya dengan meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu semuanya. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. UT ini diresmikan pada tanggal 4 September tahun 1984 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984. Dan Universitas Terbuka ini berkantor pusatnya di Pondok Cabe di wilayah Tangerang Selatan di daerah Pamulang. Dan UT Bandung ini merupakan salah satu kantor wilayah yang wilayah kerjanya hampir seluruh Jawa Barat, yang tentu saja kami memberikan akses layanan pendidikan tidak serta-merta untuk di wilayah Bandung Raya. Akan tetapi sama halnya dengan Kemenag Jabar ini, kami juga memberikan layanan pendidikan, akses pendidikan tinggi pada seluruh masyarakat di wilayah kerja kami di hampir seluruh bagian di wilayah Jawa Barat.
Kemudian untuk program pendidikan, kami di Universitas Terbuka memiliki beragam program pendidikan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dari mulai program diploma, kemudian program sarjana, dan juga program pasca sarjana yang terdiri dari program magister dan juga program doktor, di mana program-program pendidikan tersebut di bawah 4 fakultas. Ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian ada Fakultas Ekonomi, kemudian ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian ada Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kami yakin dalam rangka mendukung visi misi kantor Kemenag Provinsi Jawa Barat, beberapa program studi yang sangat cocok untuk Bapak dan Ibu, khususnya di Kemenag Jawa Barat ini adalah program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di mana program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini dikhususkan kepada calon mahasiswa yang sudah terlebih dahulu menjadi guru. Dan ini dibuktikan dengan surat keterangan mengajarnya minimal 1 tahun, dan ada SK pengangkatan dari sekolah ataupun yayasan. Dan ada surat izin melanjutkan pendidikan dari kepala sekolah. Kecuali untuk satu program studi, yaitu teknologi pendidikan. Ini tidak serta-merta harus sudah mengajar. Nah, ini persyaratannya juga, karena kami Universitas Terbuka dengan sistem belajar jarak jauh, di mana salah satu prinsipnya adalah terbuka. Jadi siapapun bisa menjadi mahasiswa UT tanpa dibatasi oleh tahun lulus ijazahnya dan juga usia, dan juga kami juga menerima mahasiswa dari paket C, ijazah minimalnya SLTA ataupun sederajat. Kemudian di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini ada beberapa program studi. Di antaranya ada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, kemudian Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, kemudian ada Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian ada program studi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Guru PAUD. Nah, tentu saja ada beberapa persyaratan yang nantinya harus dilengkapi oleh calon mahasiswa baru, di antaranya yaitu mengisi form F1E. Kemudian ada persyaratan yang lainnya, yaitu bagi Bapak dan Ibu, khususnya dengan latar belakang keguruan, yaitu melampirkan surat pengangkatan sebagai guru, kemudian ada fotokopi surat pengangkatan sebagai guru, kemudian ada penilaian kinerja guru, kemudian surat izin studi dari kepala sekolah, kemudian surat persyaratan dan dokumen lain-lainnya yang memang kami sertakan untuk di-upload. Kemudian selain program sarjana, kami memiliki program pasca sarjana dan program doktor. Untuk program pasca sarjana, kami memiliki program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, kemudian ada Magister Manajemen, kemudian ada Magister Ilmu Kelautan, kemudian ada Magister Pendidikan Matematika, kemudian ada Magister Pendidikan Dasar, kemudian ada Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan untuk program doktor,
kami memiliki program doktor administrasi publik, kemudian ada doktor ilmu manajemen. Nah, tentu saja untuk biaya untuk program Pascasarjana ini berbeda dengan program sarjana. Untuk program Pascasarjana, biayanya satu semester adalah 7 juta rupiah per semester, dan ini sudah include dengan bahan ajar. Bagaimana dengan program sarjana? Untuk program sarjana, biayanya tergantung dengan skema layanan yang dipilih oleh mahasiswa. Ada skema SIPAS dan skema non-sistem paket semester. Untuk sistem paket semester, biayanya mulai dari 1.300.000 dan sampai dengan sekitar 3 juta. Tergantung dengan program studi yang diambil oleh mahasiswa. Tetapi itu juga sudah include dengan bahan ajar. Kemudian kami di UT, khusus untuk program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami tentu saja mengakui istilahnya alih kredit. Jadi ada program, khususnya di program studi S1, PGSD, dan PG PAUD, yaitu alih kredit pengakuan masa mengajar. Kemudian ada program studi S1, PGSD, ataupun PG PAUD masukan sarjana. Bedanya apa? Untuk yang program studi S1, PGSD, dan PG PAUD masukan sarjana, diperuntukkan bagi mereka yang memang mengajar di sekolah dasar ataupun di TK, kalau misalkan di Kemenak berarti di RA mungkin ya. Nah, ini cukup hanya menempuh 3 semester. Yaitu diakuinya ijazahnya masuknya dengan menggunakan ijazah S1. Kemudian untuk program studi di alih kredit pengakuan masa mengajar, kami perhitungkan juga berapa lama mahasiswa tersebut sudah mengajarnya. Misalkan sudah mengajar kurang lebih 7 tahun atau 4 tahun, dan nanti masuknya itu bisa diperhitungkan misalkan langsung masuk semester 4 ataupun langsung masuk semester 5. Tergantung dengan berapa ataupun hasil dari penghitungan kinerja guru tersebut. Nah, ini untuk program studi di S1, di mana biayanya tergantung dengan sistem paket yang ditempuh ataupun yang dipilih oleh mahasiswa. Nah, ini biayanya memang berbeda-beda tergantung dengan skema layanannya. Kami di UT mengenalnya dengan sistem paket semester ataupun disingkat dengan SIPAS. Nah, skema sistem paket semester ini ada 3 sistem paket semester yang ditawarkan. Sistem SIPAS-nya. Ada sistem paket semester non-tutorial tatap muka, kemudian ada sistem paket semi, kemudian ada sistem paket semester penuh. Bedanya apa? Tentu saja biayanya yang berbeda. Ini mulai dari 1.300.000 sampai dengan 3.300.000. Misalkan untuk sistem paket semester non tatap muka, ini biayanya untuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sampai dengan pendidikan ekonomi, ini biayanya sama 1.300.000, dan ini sudah termasuk dengan buku materi pokok. Karena non tatap muka berarti proses pembelajarannya secara online. Kemudian paket yang selanjutnya adalah sistem paket semester semi. Untuk sistem paket semester semi ini biayanya mulai dari Rp1.750.000 per semester. Perbedaannya apa? Bedanya adalah
mahasiswa diberikan layanan bantuan belajar tatap muka untuk beberapa mata kuliah. Misalkan satu semester ada 5 mata kuliah, bisa saja ada 2 sampai 3 mata kuliah diberikan layanan bantuan belajar tatap muka. Kemudian sistem paket semester penuh. Nah, untuk sistem paket semester penuh ini berarti semua mata kuliahnya diberikan layanan bantuan belajar secara tatap muka. Untuk yang sistem paket semester penuh ini, khusus untuk program studi di S1 Pendidikan Guru SD dan S1 Pendidikan Guru PAUD, biayanya berbeda. Untuk yang pendidikan guru PAUD, biayanya 3.300.000, tetapi ini sudah termasuk dengan bahan ajar, layanan bantuan belajar secara tatap muka, kemudian dikarenakan di program studi S1 Pendidikan Guru PAUD ini ada beberapa mata kuliah yang berpraktek, dan ini mengapa berbeda harganya sedikit lebih dibandingkan dengan pendidikan guru SD, dikarenakan kami memberikan kit-kit kepada para mahasiswa khususnya untuk mata kuliah yang berpraktik. Contohnya ada mata kuliah bermain, kemudian ada mata kuliah metode pengembangan kognitif ataupun yang lainnya. Jadi kami berikan kit tersebut kepada para mahasiswa. Nah, inilah untuk yang S1 Pendidikan Guru SD dan PG PAUD dengan skema SIPAS penuh. Ini diperuntukkan bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya yang memang mengajar di tingkat SD ataupun PG PAUD, S1-nya tidak linear. Dan ini jangka waktu studinya hanya 3 semester. Kemudian untuk PG SD dan PG PAUD dengan pengakuan masa mengajar, ini dengan skemanya SIPAS semi, di mana biayanya untuk S1 PGSD itu biayanya 1.700.000 per semester. Sedangkan untuk PG PAUD 2.500.000. Bagaimana misalkan saya sudah pernah kuliah, misalkan di S1-nya ilmu hukum, akan tetapi saya mengajar S1 pendidikan kewarganegaraan. Apakah bisa untuk mengajukan rekognisi pembelajaran lampau atau alih kredit? Tentu saja kami menerima pengakuan rekognisi pembelajaran lampau dengan catatan tentu saja nanti harus dipastikan dahulu program studinya, akreditasinya apa di perguruan tinggi sebelumnya. Kemudian selain skema sistem paket semester, ada juga skema non-sistem paket semester, di mana biayanya hanya dihitung per SKS tergantung dengan program studi yang dipilih oleh mahasiswa. Biaya untuk non-sistem paket semester mulai dari 35.000 sampai dengan 80.000 per SKS, tergantung dengan program studi yang dipilih oleh mahasiswa. Kemudian bagaimana dengan sistem belajar? Karena UT dengan sistem belajar jarak jauh tentu saja menerapkan dan mengharapkan mahasiswanya untuk belajar mandiri. Akan tetapi, Bapak dan Ibu, belajar mandiri di sini tentu saja mahasiswa tidak serta-merta harus belajar sendiri. Tetapi mahasiswa bisa belajar dalam kelompok ataupun mengikuti layanan bantuan belajar yang sudah disiapkan oleh UT. Yaitu ada layanan bantuan belajar tutorial. Ada tutorial tatap muka yang di masa pandemi ini diganti dengan tutorial webinar atau tutorial berbasis web dengan menggunakan aplikasi. Kemudian ada tutorial online, di mana tutorial online ini bisa diakses 24 jam. Dan tentu saja sangat-sangat tidak akan mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu dalam sehari-harinya. Kemudian Bapak dan Ibu,
Nah, ini untuk registrasi mahasiswa baru, sejatinya kami di UT menerima mahasiswa baru itu sepanjang tahun. Jadi setiap tahun kami menerima mahasiswa baru. Nah, ini untuk yang masa registrasi 2021.1, jadi dalam 1 tahun kami ada 2 masa registrasi. Ini sudah kami tutup. Nah, mudah-mudahan nanti di masa registrasi 2021.2, Bapak dan Ibu bisa bergabung bersama kami sekitar bulan Mei sampai dengan bulan Juli di 2021. Kemudian untuk pendaftaran mahasiswa baru di jenjang magister ataupun doktor, khususnya yang magister, kami sudah mulai buka mulai tanggal 8 Maret sampai dengan 31 Maret 2021. Bagaimana cara mendaftar menjadi mahasiswa UT? Bapak dan Ibu nanti bisa mendaftar secara online di sia.ut.ac.id untuk program diploma dan sarjana. Kemudian untuk program magister bisa mengakses website pasca.ut.ac.id. Atau nanti bisa kami bantu, misalkan kami yang akan datang kepada lokasi Bapak dan Ibu jika ada kendala untuk mendaftar, atau nanti bisa membuat kelompok belajar nantinya. Membuat kelompok belajar misalkan di wilayah kerja masing-masing Bapak dan Ibu. Misalkan ada kantor Kemenak di wilayah Ciamis ataupun di Tasik, dan nanti kita bisa pusatkan ada kelompok belajar khusus yang Kemenak di kabupaten kota di daerah Bapak dan Ibu. Sehingga kami nanti akan membantu Bapak dan Ibu di daerah. Kemudian Bapak dan Ibu, kami ada beberapa form yang nanti, nah ini contoh isian formnya untuk pendaftaran mahasiswa baru, yaitu form isian data pribadi mahasiswa yang kami sebutkan dengan form F1E. Nanti tinggal diisi form tersebut. Kemudian ada form yang lain, yaitu salah satunya surat pernyataan. Kemudian nanti khusus yang program studi keguruan, ada beberapa form tambahan, misalkan form kinerja guru, misalkan form kinerja evaluasi kinerja mengajar yang dinilai oleh kepala sekolah. Kemudian setelah mendaftar dan mengisi form-form tersebut yang nantinya diupload di sia.ut.ac.id tersebut, mahasiswa akan mendapatkan lembar informasi pembayaran. Lembar informasi pembayaran untuk pertama kali untuk mahasiswa baru, nanti akan muncul biaya yang pertama adalah biaya pendaftaran sebesar 100.000 ditambah dengan biaya skema layanan yang dipilih, misalkan SIPAS 1TM 1.300.000. Nah, biaya itulah yang cukup dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu semuanya tanpa ada biaya-biaya yang lainnya. Bagaimana proses pembayarannya? Proses pembayaran nanti bisa dilaksanakan di mitra perbankan kami, mitra perbankan UT, yaitu di Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, ataupun proses pembayaran bisa melalui Alfamart dan Tokopedia. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja sebagai pembuka diskusi kita siang hari ini. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga. Bapak dan Ibu, untuk daftar hadir nanti kami akan share link pada kolom chat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami buka termin pertama sebanyak 3 penanya. Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand. Coba saya cek dulu di sini ada yang ingin bertanya. Saya lihat yang raise hand dari Kemenak Cianjur ya, Pak Dahlan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baru 1 orang yang raise hand.
Mungkin ini Bapak Dahlan ya. Silakan Pak Dahlan dari Kemenak Cianjur untuk mengajukan pertanyaannya. Yang lain boleh menyusul. Oh, kemudian dilanjutkan dengan Pak Seproni Hidayat dari Min 2 KBB. Penanya kedua. Selanjutnya Bu dari Cianjur, MTSN 5. Ya, silakan Bapak dari Kemenak Cianjur Pak Dahlan. Kami persilahkan. Pertanyaan pertama silakan Pak Dahlan. Mananya? Halo. Silakan untuk termin pertama ini dari Kemenak Cianjur Pak Dahlan. Yang kedua mungkin nanti dari Min 2 KBB Pak Seproni, kemudian Ibu Eli Maimunah. 3 penanya dulu ya. Silakan Pak Dahlan. Mungkin kita ke Pak Seproni dulu barangkali ya, dari Min 2 KBB. Mungkin nanti Pak Dahlannya menyusul ya Pak ya. Silakan Pak Seproni. Baik, terima kasih Ibu dari Universitas Terbuka Bandung yang telah beri kesempatan kepada kami, ya khususnya saya. Tertarik sekali dengan paparan-paparan yang disampaikan tadi terkait dengan kesempatan yang terbuka buat kami, khususnya para guru madrasah untuk melanjutkan pendidikan di universitas, baik itu S1, S2 maupun S3 barangkali ya. Tentunya selama ini kami juga bukan tidak mau, tapi terkendala dengan waktu dan biaya tentunya. Ini masalah waktu, apakah nanti memang 100% bebas begitu, artinya tidak terikat dengan jam-jam perkuliahan yang nantinya akan meninggalkan tugas pokok begitu ya. Artinya fleksibel, waktunya bisa sesuai dengan kesempatan yang kami miliki, atau memang ada jam-jam kuliah yang sudah ditentukan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah biaya, karena memang kalau untuk pasca dan S3 itu kelihatannya memang lumayan besar juga biayanya. Apakah itu ada sistem cicilan begitu, dicicil sesuai dengan kemampuan kami, karena memang kami berebut juga ini dengan biaya anak-anak kami yang sedang berkuliah, pesantren begitu ya. Tapi kami juga semangat untuk kuliah masih ada begitu kan. Tapi ya tadi itu biaya mungkin dibagi-bagi juga kami dengan kebutuhan anak atau putra-putri kami begitu. Nah, kami ingin tahu juga sistemnya, sistem pembayaran apakah bisa sistem ansur misalnya tadi kalau di S3 misalnya 12.500.000 itu untuk berapa kali bayar begitu, apakah sekaligus atau bisa secara cicil. Mungkin itu saja, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Juga mungkin nanti kami juga perlu informasi lebih detail buat disampaikan kepada anggota atau karyawan kami di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Barangkali nanti ada rekan-rekan juga yang minat, mohon nanti di-sharekan bahan-bahan yang lengkapnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk penanya kedua kami persilakan Ibu Eli Maimunah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya ingin menanyakan, kebetulan kan saya saat ini saya sebenarnya sedang mengambil kuliah PGSD di UT ya, baru mau masuk semester 2, masukan sarjana ya. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan, saya kan masuk ke UT itu kemarin awal September Oktober ya, itu awal semester 1-nya di sana. Nah kemudian di akhir Oktober ternyata alhamdulillah ada pengumuman kelulusan CPNS gitu Bu.
Tapi tetap karena saya dimin ya, karena masih belum linier gitu kan, katanya saya mungkin harus tetap dilinierkan gitu ijazahnya. Jadi artinya kuliah saya harus tetap dilanjutkan. Cuman yang jadi masalah, apakah kalau misalkan nih saya lanjutkan nih, apakah saya harus menunggu SIB keluar, surat izin belajar keluar, agar ijazah saya bisa diakui atau bisa lanjut aja gitu. Karena untuk SIB itu sendiri kan harus posisinya harus PNS dulu gitu ya. Sementara sekarang saya masih CPNS seperti itu, Bu. Mohon solusinya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kita break dulu ya Ibu Bapak. Baiklah, kita lanjutkan. Terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa satu orang lagi dari MTSN 12 Cirebon. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada MTSN 12 Cirebon. Atau yang ini dari Kemenak Cianjur, Pak Dahlan, apakah sudah siap untuk bertanya? Atau kita jawab yang dua ini saja dulu ya, Bapak dan Ibu. Nanti silakan di termin kedua kami akan buka lagi pertanyaan. Silakan Bapak Direktur atau Pak Angga. Terima kasih Ibu Eka. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya
para peserta webinar ini. Yang sangat menarik pertanyaan dari tadi Bapak dari KBB itu ya. Kemudian dari Ibu dari mana tadi itu Bu? Siapa? Nah, pada dasarnya begini Pak. Seperti tadi kami ungkapkan bahwa proses pembelajaran di UT itu sangat fleksibel. Apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian misalnya mengambil non paket. Jadi tergantung kepada sistem atau layanan apa yang diminta oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian mengambil layanan misalnya sistem paket semester semi. Nah, sistem paket semester semi itu kan ada beberapa mata kuliah yang ditutorial tatap muka kan. Pertanyaannya, kalau ada tutorial tatap mukanya, apakah mengganggu waktu atau tupoksi Bapak dan Ibu sekalian? Saya pastikan bahwa tutorial tatap muka pun yang pada masa pandemi COVID-19 ini dilakukan melalui webinar, insya Allah tidak akan mengganggu tupoksi Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu dilaksanakan pada hari libur. Apakah Sabtu siang atau dan hari Minggu ya. Nah, proses pembelajaran baik tatap muka maupun melalui webinar itulah yang saya jamin bahwa itu tidak akan mengganggu waktu atau tupoksi Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ada tutorial tatap mukanya, jadi begini, kebijakan UT sekarang itu pada masa pandemi COVID-19 ini, apabila Bapak dan Ibu sekalian berada di daerah yang akses internetnya bagus, maka tatap mukanya itu pada masa pandemi COVID-19 ini dilakukan melalui webinar. Tetapi untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan jaringan internetnya misalnya, itu bisa dilaksanakan tutorial tatap muka yang sudah barang tentu kami akan menerapkan prokes, ya protokol kesehatan yang insya Allah akan kami patuh pada peraturan pemerintah. Nah, di mana tempatnya? Kami konsisten jika misalnya di KBB itu terbentuk kelompok belajar minimal 20 orang, maka pertemuan itu akan dilaksanakan di KBB misalnya, di tempat-tempat yang kira-kira strategis di mana mahasiswa tidak mengalami kesulitan, gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua, apabila Bapak dan Ibu sekalian mengambil layanan yang apa yang kami sebut sistem paket semester non TTM, tidak tatap muka, maka ini layanannya dilakukan melalui daring atau melalui e-learning. Nah, layanan proses pembelajaran melalui e-learning atau daring ini sama sekali tidak perlu misalnya Bapak dan Ibu sekalian datang ke tempat belajar, karena bisa belajar bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sepanjang Bapak dan Ibu sekalian bisa
akses melalui jaringan internet. Belajarnya mau pagi hari, mau sore hari, malam hari, waktu misalnya hari libur atau hari kerja, ya silakan itu ya, seperti itu. Itu yang kami katakan bahwa waktu belajar di UT itu sangat-sangat fleksibel ya. Nah, namun kemarin dalam beberapa kali pertemuan dengan Bapak Kabid ya, barangkali nanti yang paling ada permintaan dari Pak Kabid itu kemarin ada mata kuliah yang ditatap mukakan gitu ya, yang pada saat ini. Jadi itu nanti kalau ada mata kuliah yang ditatap mukakan, artinya misalnya mengambil paket yang semi, itu artinya bahwa nanti kita harus benar-benar memperhatikan satu, ketersediaan waktu Bapak dan Ibu sekalian, kedua lokasi Bapak dan Ibu sekalian di masing-masing daerah. Nah, oleh karena itu, barangkali alangkah lebih bijaknya apabila misalnya Bapak tadi yang dari MAN KBB itu bisa mengkoordinir calon-calon mahasiswa atau Pakasi pendidikan madrasahnya bisa mengkoordinir untuk sementara, atau ada staf yang ditunjuk untuk mengkoordinir calon-calon mahasiswa UT ini, sehingga ke depan kami bisa melakukan komunikasi secara intens dengan para koordinator di masing-masing kabupaten atau kota. Itu ya. Kemudian masalah biaya, Pak. Kami tadi mengatakan bahwa biaya pendidikan di UT itu kalau dibandingkan dengan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri lainnya, apalagi dengan swasta, dari awal sampai akhir itu kita hanya membutuhkan atau mewajibkan kepada mahasiswa itu biaya pendidikan itu hanya 1/4 dari biaya pendidikan di perguruan tinggi lainnya. Kita tidak pernah memungut uang bangunan misalnya ya. Kemudian ujian pun tidak pernah dipungut lagi, biaya-biaya lainnya. Biaya yang kita pungut ketika mahasiswa itu pertama masuk ke UT hanya biaya registrasi 100.000. Seterusnya adalah uang kuliah atau SPP sebesar atau tergantung kepada jenis layanan yang diinginkan oleh mahasiswa itu. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Untuk UT pada saat ini kebijakannya belum bisa menerapkan kebijakan untuk pembayaran uang kuliah ini dengan cara dicicil, tidak seperti itu. Oleh karena itu, barangkali sebetulnya dengan biaya yang sangat terjangkau ini, para calon mahasiswa atau nanti mahasiswa UT itu bisa menyisihkan waktu, misalnya dalam 6 bulan itu biaya kuliahnya misalnya 1.700.000. Artinya bahwa selama 6 bulan para mahasiswa ini harus bisa menyisihkan untuk biaya pendidikan minimal kan 300.000 per bulan. Jadi itu yang kebijakan selama ini yang diterapkan oleh UT. Ya dimohon maaf tidak bisa dicicil, hanya sekaligus dengan perhitungan tadi seperti itu ya. Artinya tidak sangat-sangat terjangkau, sangat-sangat murah, dan kan yang dengan biaya seperti itu semua mahasiswa itu akan memperoleh bahan ajar yang sering atau yang lebih populer dengan sebutan modul. Jadi kalau menjadi mahasiswa UT itu
tidak perlu mencari lagi referensi atau membeli buku mata kuliah di toko-toko buku atau di tempat-tempat lainnya. Cukup yang dari kami. Insya Allah modul UT itu disusun oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Nah, kaitan tadi dengan sistem layanan. Apakah bisa misalnya nanti ada kalau ada SDM di masing-masing kantor Kemenag, kabupaten atau kota yang minimal berkualifikasi S2 sesuai dengan bidang ilmunya, yang ingin mendaftarkan menjadi dosen dari mahasiswa Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa saja kami lakukan. Bisa saja kami rekrut. Artinya bahwa UT ini kan milik bersama, milik seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya kalau UT Bandung milik seluruh masyarakat Jawa Barat. Tanggung jawab kita meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Kemenag juga bukan hanya tanggung jawab UT untuk membinanya, termasuk juga para aparatur di lingkungan Kemenag. Bisa saja nanti Pak Kabid atau Pak Kakanwil itu menjadi dosennya di bidangnya gitu ya, yang kami tugaskan untuk memberikan mata kuliah tertentu sesuai dengan keahliannya. Inilah kolaborasi kami itu dengan setiap instansi itu seperti itu. Artinya bahwa pendidikan itu bukan monopoli satu pihak saja. Ketika kita melangkah bersama, UT dengan Kemenag gitu ya, seperti itu, maka sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk lebih mengakrabkan, lebih meningkatkan. Sehingga dengan demikian, peningkatan profesionalitas itu bisa benar-benar tercapai manakala di situ juga stakeholder kita, pihak-pihak yang berkepentingan juga ikut terlibat di dalam membangun SDM yang diinginkan. Selanjutnya tadi Ibu yang menanyakan tentang izin belajar. Masalah izin belajar ini kan sebetulnya kita harus melihat kepada ketentuan yang berlaku atau yang ditentukan oleh instansi masing-masing. Di mana instansi masing-masing itu pun harus memperhatikan ketentuan yang berlaku baik oleh Badan Kepegawaian Negara atau kalau di lingkungan Kemendag pasti harus di bawah bagian kepegawaian baik di Kanwil, di pusat yang dikoordinasikan juga sudah barang tentu dengan BKN gitu ya, seperti itu. Nah, pengalaman kami menunjukkan banyak mahasiswa kami itu yang berasal dari CPNS atau calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kanwil Kemenkumham. Nah, pengurusan surat izin belajarnya itu sepenuhnya dengan satu pengertian bersama bahwa surat izin belajar bagi mereka yang sudah berstatus CPNS itu ketika masuk atau sedang kuliah di UT seperti Ibu sekarang ini, mereka pada saat ini mengajukan surat izin belajarnya dan Pak Kakanwil Kemenkumhamnya tidak ada hambatan untuk hal itu. Ini kebijakan yang berlaku di Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat. Barangkali nanti Ibu bisa berkoordinasi dengan bagian kepegawaian di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat ini atau ke bagian kepegawaian di kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di mana calon mahasiswa atau mahasiswa UT itu berada. Itu barangkali sedikit gambaran tentang hal lainnya. Khusus tentang tadi media.
media untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan UT dalam bentuk brosur. Kami sudah menitipkan semua itu kepada Bapak Kabid Pendidikan Madrasah. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah sampai kepada Bapak Kasih Pendidikan Madrasah di kabupaten atau kota di seluruh Jawa Barat ini. Ya. Namun demikian, apabila Bapak dan Ibu sekalian masih membutuhkan hal itu, kami dengan senang hati akan mengirimkannya. Silahkan hubungi kami, berikan alamatnya kepada kami yang jelas sehingga kami bisa mendrop media sosialisasi dan promosi itu. Termasuk misalnya kalau Bapak dan Ibu sekalian juga membutuhkan semacam spanduk dan sebagainya, mangga diantos, usulannya seperti apa kami persilahkan. Dan satu hal yang ingin saya titipkan juga, mohon Bapak dan Ibu, khususnya Bapak dan Ibu Kasih di tiap-tiap kabupaten atau kota, bisa menunjuk seseorang untuk mengkoordinasikan atau mengkoordinir calon-calon mahasiswa kita bersama, mahasiswa UT. Nah, nanti apabila diperlukan penjelasan teknis, sepanjang Bapak dan Ibu sekalian mengkomunikasikan kepada kami, insya Allah kami bisa lebih memperhatikan Bapak dan Ibu sekalian dengan mendatangi Bapak dan Ibu sekalian di tiap-tiap kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat ini. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan, dan kami sangat menunggu juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang lebih memperjelas apa, bagaimana, dan hal-hal lainnya tentang Universitas Terbuka. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur. Bapak dan Ibu, kami sudah untuk daftar hadir, link daftar hadir sudah kami simpan di kolom chat. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi. Kita lanjutkan pada termin kedua. Di sini ada MTSN 12 Cirebon, kami persilakan. MTSN 12 Cirebon, kemudian diikuti dengan dari Majalengka, Min 1 Majalengka. Kemudian ini Min 2 KBB mau bertanya lagi ya? Silakan. Jadi kita mulai dari MTSN 12 Cirebon. Kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur UT yang kami hormati serta Bapak Kabid yang kami hormati pula. Kami dari MTS 12 Cirebon ini mau bertanya dua hal. Yang pertama, khususnya saya itu sekarang tercatat sebagai guru TIK Pak dalam sertifikasinya. Yang ingin kami tanyakan kaitannya dengan saya sebagai guru TIK adalah apakah prodi teknologi pendidikan yang ada di FKP itu linear dengan simpatika yang ada di Kemenag. Sebab kalau tidak linear ini kan tidak bisa masuk dalam ini Pak, artinya tidak bisa di sistem itu tidak bisa layaklah untuk mengampu mapel itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk kami para guru itu adakah MOU antara UT dengan Kanwil ini, Jabar khususnya tentang pembiayaan Pak? Maksud kami adalah adakah subsidi atau ini murni dari biaya kami dari calon mahasiswa masing-masing Pak? Demikian dua pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Penanya selanjutnya dari
M-1 Majalengka. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Min1 Majalengka mau menanyakan yang pertama, apakah Fakultas UT itu tidak hanya Kemenag saja atau batasannya sampai mana gitu? Maksudnya saya sendiri keluarga itu saya sedang melanjutkan S2, Bu, Pak, di Syekh Nurjati, sedangkan istri saya di dinas, dia ingin sekali S2. Sedangkan kemarin pernah harus ada rombal, itu pun di salah satu instansi mungkin ya, akademik itu. Nah, yang keduanya itu hal yang pertama, apakah hanya sebatas Kemenag melalui koordinasi ataupun pakai rombel atau gimana teknisnya, sedangkan kami ini yang khusus bidang studi yang tadi yang pertama ditanyakan itu apakah linier terhadap simpatika atau dapodik dari dinas. Terus yang kedua, Bu, ini mengenai vokasi, apakah vokasi itu terbatas dengan satu wilayah saja, ini harus TIK ataupun prodi vokasinya itu harus melalui jalur matematika saja atau tidak terbatas? Itu mungkin yang kedua. Terus yang terakhir, yang ketiga, dimohonkan kalau brosur itu hanya di pihak salah satu lembaga Kanwil atau napi bukan kami tidak berkoordinasi, tetap kami pun di sini sebagai leader Min1 Majalengka berharap penuh dalam terinspirasi lah terhadap kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu Direktur yang bisa sampai dengan Kanwil ini. Terima kasihnya Ibu Bapak semuanya. Itu aja dari kami. Mudah-mudahan ada brain, ada peluang-peluang kami untuk ke jenjang berikutnya, Bu. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bagi yang bertanya pada saat live saat ini, kami menyediakan souvenir. Jadi nanti yang sudah bertanya tadi boleh mengirimkan nama dan alamatnya ke nomor WA yang nanti akan kami simpan di chat. Mungkin baru 2 dulu. Nanti yang lainnya silakan menyusul. Terima kasih Bapak yang sudah sangat bagus menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya kepada kami, sehingga ada satu kejelasan tentang proses pembelajaran atau proses pendidikan di Universitas Terbuka. Bapak dan Ibu sekalian, filosofi awal ketika kami mengobrol dengan Pak Kabid Kemenag, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat ini adalah bahwa ada satu harapan besar, ada satu program kerja besar dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat yang sangat concern dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenag Provinsi Jawa Barat. Artinya bahwa beliau sangat mempedulikan, memperhatikan peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia seluruh jajaran yang berada baik di tingkat atau di setiap level pendidikan maupun di tingkat kabupaten atau kota di Jawa Barat. Kaitan dengan ini, isu linearitas sudah barang tentu ini menjadi satu konsen tersendiri. Artinya bahwa
kami bisa atau UT menawarkan dengan berbagai program-program pendidikannya. Ya, artinya bahwa ketika isu linearitas ini dikedepankan, maka hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi adalah Bapak dan Ibu sekalian harus berbekal pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dari kementerian, ya khususnya dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat ini. Ya. Seperti apa yang linear itu? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali bisa atau lebih berkoordinasi dengan khususnya bagian kepegawaian di Kemenak. Nah, kami mewadahi itu, gitu ya. Artinya bahwa sepanjang Kanwil Kemenak memperbolehkan, gitu ya, kami tidak secara mutlak-mutlakan, mutatis mutandis menentukan seperti itu, karena sekali lagi kita semuanya, apalagi Bapak dan Ibu sekalian, juga bekerja di lingkungan instansi pemerintah, di mana di situ harus norma yang perlu kita patuhi bersama, ya seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan bahwa apakah wajib ada rombongan belajar? Sebetulnya ini terpulang kepada sistem layanan yang Bapak dan Ibu sekalian inginkan. UT dalam hal ini fleksibel. Artinya, jika Bapak dan Ibu sekalian merasa kami bisa belajar mandiri, kami tidak memerlukan bantuan belajar secara tatap muka, ya mangga, silakan gitu ya, seperti itu. Jadi tidak terikat rombongan belajar. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekalian menginginkan ada kalau menginginkan paket layanannya itu yang ada tatap mukanya, maka kami menyarankan agar ada rombongan belajarnya. Kalau di kami istilahnya kelompok belajar, Pak ya. Seperti itu. Namun demikian, sekali lagi, ada atau tidak ada rombongan belajar supaya apa yang menjadi keinginan bersama Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat ini tercapai, maka sebaiknya terkoordinir. Terkoordinir dalam hal ini bukan berarti mewajibkan semuanya ada kelompok belajar, ada rombongan belajar. Mangga, tergantung kepada sistem layanan yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ini makna terdalam dari fleksibel yang diberikan oleh UT. Nah, ini juga berkaitan dengan biaya juga kan Pak, Bu. Nah, ketika sama sekali Bapak dan Ibu sekalian tidak mau ada yang tatap mukanya, biaya pendidikan kan jauh lebih murah. Coba bayangkan saja Pak, dengan sistem paket semester yang hanya ingin belajar melalui daring, ya, melalui e-learning. Biayanya itu kan hanya 1.300.000. Bandingkan dengan biaya pendidikan, kalau pada saat ini anak-anak kita di SMA kan Pak, mudah-mudahan masih berlaku ya, Pak Gubernur memutuskan untuk sekolah-sekolah SMA atau SLTA itu kan bebas SPP. Ya. Kalau dibandingkan dengan SLTA saja, nggak jauh berbeda, Pak, biaya kita atau kuliah di UT dalam satu semester itu.
taruhlah misalnya biaya SPP di SMA itu per bulan 250.000, 6 bulan 1,5. Apalagi kalau misalnya kita punya anak di TK atau di RA. Kadang-kala kan biaya pendidikannya itu jauh lebih mahal ketimbang yang di SMA atau yang di MA atau misalnya di Sanawiyah atau misalnya di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian ya yang dapat kami sampaikan. Kemudian satu hal lagi tentang MOU. Nah, MOU atau nota kesepahaman antara UT, dalam hal ini UT Bandung dengan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, ini sedang dalam proses. Namun untuk tadi MOU kaitannya dengan subsidi, Bapak dan Ibu sekalian, ya barangkali nanti Pak Kabid akan memberikan satu arahan terakhir tentang ada atau tidaknya ya subsidi dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat itu. Kami tidak bisa mendetilkan itu. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang akan menuntut pendidikan di UT juga Pak Kanwil bisa mengupayakan semacam subsidi untuk Bapak dan Ibu sekalian ya. Seperti itu. Kalaupun misalnya nanti Pak Kanwil melalui Pak Kabidnya belum bisa mendetilkan pada kesempatan ini, barangkali kita bersama bisa melakukan lagi semacam audiensi seperti ini. Bisa saja nanti kami mendatangi masing-masing kantor agama kabupaten atau kota tempat Bapak dan Ibu sekalian, sehingga bisa lebih akrab lagi ya kalau kami bersilaturahmi ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Hanya ketika nanti misalnya kami harus mendetilkan lagi di tempat Bapak dan Ibu sekalian, mohon juga selain pesertanya juga kita harus bersama-sama mematuhi protokol kesehatan di lingkungan masing-masing. Itu barangkali ya Bapak ada dari dua penanya ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur. Kita buka termin ketiga. Silakan yang ingin bertanya di sini yang sudah ini KKRA Depok Ibu Aulia. Kemudian Kemenag Cianjur Pak Dahlan. Apakah sudah ada? Mungkin kita mulai dari KKRA Depok Ibu Aulia. Kami persilakan. Ibu Aulia, mohon suaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan. Izin kami tadi saya terlambat mengikuti karena baru dapat informasi. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Apabila misalkan kami dari Depok bergabungnya itu berbeda-beda jurusan atau berbeda-beda jenjang. Apakah itu bisa tatap muka dengan bergabung yang seperti tadi 20 orang minimal ya, pertama. Kemudian saya guru RA yang sudah sertifikasi, tapi jurusannya tidak linear. Saya dari IAIN Usuluddin Jakarta, jurusannya dakwah. Ketika sinergitas dengan Kemenag, apa yang bisa Bapak arahkan untuk saya? Apakah saya mengambil linearitas dengan S1 atau lebih baik saya ambil S2 dengan jurusan sesuai dengan PAUD gitu ya Pak ya, jenjang RA.
Kemudian yang ketiga, saya mempunyai anak yang bervariasi dari berbagai jurusan. Ada yang biologi, ada yang pariwisata, ada yang mungkin satu lagi dari peradaban Islam, UIN. Apakah di UT bisa merangkum jurusan tersebut apabila kita mengambil S2 itu, saya tadi tidak mengetahui jurusan apa saja atau fakultas apa saja yang ada di UT. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mendapatkan beasiswa S2, Pak? Dan seharusnya di UT apabila sekarang kami hanya sebagai guru honorer untuk mendapatkan beasiswa baik S1, S2 itu bagaimana caranya? Apakah ada petunjuk yang bisa Bapak berikan kepada kami guru-guru yang ingin menambah pengetahuan dan kualitas profesional kami? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Terima kasih Ibu Aulia. Kemudian yang dari Kemenak Cianjur, Pak Dahlan, dari tadi raise hand, barangkali sudah siap untuk bertanya. Bapak dan Ibu, link daftar hadir sudah kami simpan pada kolom chat. Silakan Ibu dan Bapak untuk mengisinya. Kemudian ini pertanyaannya, apakah ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin langsung dijawab saja dulu ya Pak ya. Ibu yang dari KKRA Depok, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus dan sangat menggelitik kami gitu ya, seperti itu. Isu linearitas itu kan berkaitan dengan hal-hal lainnya. Misalnya berkaitan dengan apakah itu secara finansial dengan tunjangan profesi atau hal-hal lainnya dengan terkait dengan kebijakan di Kemenak itu sendiri. Nah, jika Ibu tadi ingin mengarahkan yang lainnya termasuk Ibu sendiri ingin mengejar kelinearan atau linearitas itu tadi, maka kami menyarankan kepada semuanya meskipun sudah S1 dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, maka kalau di RA kami menyarankan sebaiknya mengambil pendidikan guru anak usia dini PAUD S1. Mengapa seperti itu? Kita kembali lagi kepada isu atau kebijakan linearitas itu tadi. Kalaupun Ibu misalnya mengambil S2, kalau misalnya tidak linear juga kan tetap tidak akan diakui. Itu ya seperti itu. Yang kedua, mengambil misalnya S2 yang apakah itu pendas atau yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, apakah itu akan bermanfaat atau tidak untuk hal yang berkaitan dengan isu linearitas itu? Ya. Kemudian tadi dengan kelompok belajar. Sekali lagi, rombongan belajar itu atau kelompok belajar per kelas itu, seandainya Bapak dan Ibu sekalian, calon-calon mahasiswa UT ini mengambil sistem layanan yang misalnya sistem paket semester, tetapi juga menginginkan ada tatap mukanya. Maka kalau itu dilaksanakan secara tatap muka, harus ada minimal rombongan 20. Tetapi pada saat ini, UT juga menerapkan kebijakan bahwa bagi daerah-daerah yang jaringan internetnya bagus,
tutorial tatap muka itu dilaksanakan melalui tutorial webinar. Layaknya seperti ini. Jadi dosennya ada di sini atau dimanapun, Bapak dan Ibu sekalian ada di di berbagai tempat. Dan itu tidak mengharuskan ada rombongan belajar. Artinya berapapun silahkan gitu ya. Nanti kami yang mengaturnya. Jadi sekali lagi betapa fleksibelnya UT ini, ya seperti itu. Dan lagi-lagi pertanyaan tentang tadi masalah beasiswa. Nah, beasiswa ini adalah barangkali yang berhak menjawabnya nanti Pak Kabid, kalau Pak Kabid masih ada di sini, atau kalau tidak mungkin nanti kami komunikasikan dengan Pak Kabid ketika kami bersilaturahmi dengan beliau. Itu dulu ya Bu ya, yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur. Ibu dan Bapak, apakah masih ada yang ingin bertanya? Untuk yang sudah bertanya pada live saat ini, tadi Min 2 KBB, kemudian Bu Eli, MTSN 12 Cirebon, Min 1 Majalengka, dan Ibu Aulia, kami tunggu nama dan alamat pada nomor WA yang sudah kami share pada kolom chat. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Oke, Bapak Dadang Sudrajat ya. Bapak Dadang Sudrajat, kami persilahkan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin terima kasih waktunya kepada pembawa acara. Saya sangat mohon maaf pertanyaannya. Mungkin saya langsung saja Pak ya Bu, mau bertanya mengenai selama ini mungkin ada pengulangan pertanyaan gitu. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak Kabid dan Bapak Kanwil Kemenag Jawa Barat, yang mana selama ini Bapak Kabid dan Bapak Kanwil sendiri memberikan support terhadap kepala-kepala madrasah maupun dari ibtidaiyah, sanawiyah ataupun aliyah yang selalu mendorong terhadap kami untuk supaya meneruskan, bagi yang S1 suruh meneruskan S2, atau bagi yang S2 pun suruh meneruskan S3 gitu ya. Selain itu, Pak Kabid sendiri dan Pak Kanwil sendiri mempunyai program madrasah go internasional gitu ya. Selain mungkin untuk kepala-kepalanya atau para gurunya dan para murid-muridnya madrasah. Mungkin sekali lagi yang mau saya nanyakan, sempat saya di chat juga menanyakan, selain support atau dorongan dari Pak Kabid dan Pak Kanwil sendiri untuk kami melanjutkan kuliah, saya berharap gitu dari Pak Kabid dan Pak Kanwil adanya MOU dengan universitas terbuka atau universitas-universitas yang lain. Kalau dulu itu kalau nggak salah sempat mungkin dengan UIN sendiri gitu ya, minimal adanya keringanan dari segi bayar semesterannya gitu ya. Entah mungkin itu berapa persen, apakah hanya sekedar membayarnya 50% atau mungkin seperti apa gitu ya. Saya berharap mungkin adanya keringanan, adanya MOU antara universitas terbuka dengan pihak Kanwil Jawa Barat mengenai keringanan pembayaran uang biaya kuliahnya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak. Assalamualaikum Kang Dadang. Kang Dadang tipalih mana Kang Dadang? Ya Pak. Ya? Saya dari Cianjur Pak, dari Madrasah Aliyah Mitral Khair, Karangtengah Cianjur. Saya dari Cianjur. Iya.
Janten kieu Kang, yang utama adalah bahwa ini adalah aspirasi yang sangat bagus dan kami tangkap. Insya Allah ketika nanti kami bersilaturahim dengan Pak Kabid, termasuk nanti kalau ada kesempatan juga ketemu dengan Pak Kakanwil, apa yang menjadi isu-isu yang Kang Dadang sampaikan atau dari yang lain-lainnya, termasuk tadi dari Ibu yang dari Depok itu, insya Allah nanti kami sampaikan. Kang ya, kami dalam hal ini juga akan menjembatani apa yang menjadi aspirasi Bapak dan Ibu sekalian dari masing-masing wilayah kantor agama kabupaten atau kota di Jawa Barat ini. Hatur nuhun Kang. Terima kasih banyak Bapak. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Sepertinya belum ada lagi yang bertanya ya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali, Bapak dan Ibu? Bapak Pepen Supendi, silakan Pak. Ya, mau bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MTSN 5 Garut nih, Pak Direktur. Mau bertanya nih, ada beberapa guru kami di MTS 5 Garut. Ini menanyakan, tadi kami tidak menyimak dari awal, mungkin minta diulang aja ya. Kaitannya dengan ya mismatch itu pendidikannya kan, sekarang itu linearnya itu. Jadi guru bahasa Indonesia itu, tetapi pendidikannya itu dari agama gitu, dari PAI gitu. Nanti kuliahnya seperti itu ya. Kuliahnya itu apakah nanti dikonversi MKDU-nya, mata kuliah dasar umumnya, sehingga tidak begitu lama gitu Pak Direktur gitu ya. Nah, itu yang paling utama karena beberapa guru itu pasti di anggota KKM kami juga di Garut itu ada yang bertanya juga, tolong ditanyain gitu, karena banyak guru-guru agama mengajar olahraga gitu kan, mengajar bahasa Sunda, nah itu. Kemudian kalau ikut ke UT yang ada jadinya program prodinya di UT, apakah nanti belajarnya atau kuliahnya jadi 4 tahun atau dikonversikan jadi 2 tahun gitu, atau berapa semester? Mohon penjelasan kembali Pak Direktur. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pepen. Silakan Bapak Direktur. Assalamualaikum Kang Pepen. Di Garut masih hujan Kang. Jadi begini Pak ya, bahwa kami UT sangat menghargai pengalaman belajar yang lalu. Ya, kalau misalnya di perguruan tinggi lain mungkin istilah yang lebih dikenal itu konversi. Di UT itu adalah kredit. Ya. Kalau misalnya staf atau guru Bapak di Bapak itu adalah guru bidang studi yang belakang pendidikannya tidak sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkannya. Misalnya si A latar belakang pendidikannya itu PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemudian sekarang dia mengajar bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Iya, betul. Maka untuk keliniernya yang bersangkutan bisa mengambil program S1 pendidikan bahasa Indonesia yang bukan pendidikan guru SD atau pendidikan guru PAUD, Pak ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya Bapak atau Ibu B mengajar di MI, tetapi dia sudah sarjana misalnya pendidikan agama Islam misalnya ya.
seperti itu. Satu, untuk yang mengajar di MI atau misalnya tadi mengajar di RA, maka kami menyarankan untuk yang mengajar di MI, silakan mengambil program PGSD. Untuk yang mengajar di RA, silakan mengambil PAUD ya, PG PAUD. Sudah barang tentu, sekali lagi, kami sangat menghargai pengalaman belajar masa lampaunya, atau bisa atau mengakui alih kreditnya. Kemudian tadi, kalau misalnya Bapak A itu mengajar di MTS atau misalnya di MA, tetapi tidak linier pendidikannya, maka menempuh nanti itu program pendidikan S1-nya yang sesuai, misalnya dari PAI atau misalnya dari Fakultas Tarbiyah, misalnya Pak ya, atau Fakultas Syariah, kemudian mengajar bahasa Indonesia, maka mengambil pendidikan program pendidikan S1 bahasa Indonesia di UT, bukan PGSD atau PG PAUD. Nah, nanti mata kuliah yang pernah ditempuh di program studi sebelumnya, sekali lagi bisa dikonversi sepanjang sesuai atau sama substansinya dengan mata kuliah yang ada di UT. Jadi misalnya ya, di S1 manapun pasti itu mata kuliah dasar umum itu sudah ditempuh. Maka itu nanti akan kami bisa dikonversikan. Tidak tertutup kemungkinan juga ada mata kuliah lainnya yang juga substansinya itu sama dengan yang ditawarkan oleh UT. Kami pun tidak ada alasan untuk menolak konversi seperti itu. In prinsip sekali lagi Kang, bahwa UT sangat mengapresiasi, sangat menghargai pengalaman-pengalaman belajar masa yang lalu. Apa yang disebut oleh perguruan tinggi lain konversi, oleh UT sering dinamakan sebagai proses alih kredit. Eta panginten Kang PPN, hatur nuhun. Terima kasih Bapak Direktur. Bapak dan Ibu, untuk yang termin terakhir, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Pak Anto, Ibu Ya, Yuni. saya. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Mahmuda dari MTSN 2 Bandung Barat. Kemarin ada guru yang mau KNV karena dia asalnya golongan 2, terus sekarang harus penyesuaian ke 3A itu ijazahnya harus diganti berdasarkan sertifikasi. Berdasarkan ya, karena sertifikasinya SKI, sedangkan beliau itu ijazahnya bahasa Indonesia. Jadi ada saran juga bahwa sebaiknya kalau menunggu ganti sertifikasi lama, mendingan ke S1-nya ganti aja ke bahasa Indonesia, melanjutkan ke bahasa Indonesia S1-nya. Dulu dia D2 bahasa Indonesianya. Berapa lama itu untuk mengikuti kuliahnya, karena mungkin beliau takut segera pensiun gitu, Pak Direktur. Jadi berapa lama kalau untuk melanjutkan kuliahnya, supaya tadi untuk melanjutkannya ke bahasa Indonesia, supaya ijazah awalnya bahasa Indonesia, sedangkan beliau sertifikasinya SKI, PAI gitu, Pak Direktur. Jadi bagaimana supaya bisa beliau itu kuliah bahasa Indonesia dan berapa waktu lamanya untuk mengikuti kuliah tersebut. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Direktur jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuni. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan kedua? Atau kita jawab dulu ya Ibu Yuni ya? Mangga Pak Direktur. Mumpung masih emut, Bu Eka. Bu Yuni, damang. Alhamdulillah. Takatnya.
Prinsipnya begini Bu ya, kan sama jawaban saya dengan Pak Pepen ya, kami sangat menghargai pengalaman belajar masa lampau. Kan di program di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini ada yang masukannya D2, ada yang masukannya D3, bahkan ada yang masukannya S1 tidak linear gitu ya. Nah, secara umum kalau misalnya masukannya D2, tentu kami akan menghargai hal itu. Minimal Bu ya, minimal. Mereka harus menempuhnya dengan mulai dari apakah nanti masuk mulai semester 4 atau seperti apa nanti secara detail ada di dalam kurikulumnya. Yang jelas sekali lagi Bu, kalau ketika dia punya bekal D2 bahasa Indonesia kemudian mau mengambil S1 bahasa Indonesianya, insya Allah mau dugikeun ka 4 tahun Bu, ya insya Allah. Nanti ada perhitungan-perhitungan tertentu dari kami, ya sebagai analog saja, sebagai contoh ya Bu ya. Ketika program D2 perpustakaan, kemudian melanjutkan ke S1 perpustakaan, mereka masuk di semester 5, jadi tinggal 2 tahun gitu ya Bu, seperti itu. Nah yang kedua di UT pun di UT pun kan begini Bu ya, di dalam pengambilan mata kuliah bisa kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak mengikuti sistem paket semester ya, bisa mengambil maksimal 1 semester itu 24 SKS. Jadi misalnya kalau sisanya nanti itu ada 72 SKS kan tinggal beberapa semester lagi kan Bu ya, seperti itu. Nah, kalau masukkan D2 nanti kan D2-nya bahasa Indonesia ke S1 bahasa Indonesia. Nanti yang ditempuh di UT ada 80 SKS. Nah, 80 SKS itu Bu, kalau misalnya ditempuh ngebut 3 semester bisa selesai Bu. Ya. Seperti itu. Atau bisa kalau ingin nyantai-nyantai saja ya 4 semester lah Bu. Seperti itu. 2 tahun Bu. 2 tahun ya. Jadi jangan khawatir, kami sangat sekali lagi menghargai upaya-upaya calon mahasiswa atau mahasiswa UT di dalam pengalaman-pengalaman masa lampaunya. Ya. Itu barangkali ya Bu ya, mudah-mudahan jelas. Pak Direktur, jelas sekali. Ya, sami-sami. Terima kasih Pak Direktur. Bapak dan Ibu, untuk terakhir kali, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Rupanya sudah cukup jelas ya, Bapak dan Ibu. Iya, betul ya Pak. Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup acara ini, mari kita dengarkan bersama pengarahan kembali dari Kabid Pendidikan Madrasah Kemenag Jawa Barat. Kembali kami memanggil yang kami hormati Bapak Dr. Haji Yusuf, MPD. Kami persilakan Pak. Atau Bapaknya sudah tidak ada? Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada akhir acara kita akan berfoto bersama, untuk itu mohon kameranya dinyalakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, silakan kameranya di-on-kan. Kita akan berfoto bersama. Masih belum on semua katanya Bapak dan Ibu. Mohon dinyalakan kameranya.
Mohon dinyalakan kameranya Bapak dan Ibu. Bagaimana Pak Anto? Sekali lagi dari Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.